Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan review atau gambaran untuk pergerakan IHSG kita. Kemudian beberapa saham big caps, ada 7 yang saya ambil ya. Ada BBCA, BBRI, BBNI, BMRI, kemudian ASII, Telkom, dan GoTo. Bagaimana prospek beberapa saham tersebut, kemudian bagaimana juga pergerakan dari IHSG kita. Kalau teman-teman cermati, IHSG kita selama 1 minggu ini sudah full gas ya, ngegas terus, mengalami kenaikan terus. Akankah dia menunjukkan dia uptrend? Kemudian kemana arah dari pergerakan IHSG kita? Simak video ini sampai selesai. Buat kawan-kawan yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat kawan-kawan yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ya. Sebelum kita masuk ke charting, kita lihat dulu beritanya ya. Ini melalui CNN Indonesia. Luhut klaim pertumbuhan ekonomi RI terbaik di dunia. Seperti yang teman-teman ketahui, tadi pagi baru rilis ya laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu mencapai 5,44% untuk kuartal kedua tahun 2022. Angka ini perlu teman-teman cermati, angka pertumbuhannya itu lebih tinggi dari prediksi, yaitu sebesar 5,2%. Kalau prediksinya adalah sebelumnya itu 5,2%, realisasinya itu di atas ya, jadi 5,44%, seperti itu. Nah, ini kita cek beritanya lebih dalam. Pertumbuhan ekonomi RI jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika, AS, dan Cina, seperti itu. Untuk pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat hanya tumbuh 1,6%, sementara di Cina hanya 0,4%. Jadi secara global Indonesia jauh lebih bagus, seperti itu. Nah, kita cek berita yang lain ya. Melalui cnbcindonesia.com juga sama. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,44%, seperti itu. Ya. Nah, kita langsung cek beritanya. Pada kuartal kedua tahun 2022, PDB atau Produk Domestik Bruto Indonesia tumbuh 3,72% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Itu untuk PDB-nya. Sedangkan untuk kuartal kedua tahun 2022, pertumbuhannya Indonesia tumbuh 5,44%, lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2022, yaitu 5,01%. Seperti itu. Jadi ini merupakan sentimen positifnya untuk indeks kita atau IHSG, sehingga hari ini juga mengalami kenaikan ya, seperti itu. Untuk IHSG seperti yang teman-teman ketahui, hari ini ditutup mengalami penguatan ya, 0,39% ke level 7.084,6548, seperti itu. Nah, kemana sih arah pergerakan IHSG? Kalau teman-teman cek, IHSG kita ini sudah break dari level psikologis ya, di level 7.000, seperti itu. Kalau teman-teman cek 5 hari ke belakang ini, IHSG kita ini mengalami kenaikan ya, kenaikan signifikan, kenaikan seperti itu. Nah, kemana arah pergerakannya? Kalau dilihat secara minor ya, IHSG kita ini masih cenderungnya sideways. Di area mana? Di area 6.600 sampai dengan level 7.178-80-an, seperti itu. Dan indeks kita ini mengarah ke sana, seperti itu. Akankah indeks kita ini berhasil break dari level resisten 7.174-78? Kalau dia mampu break, maka dia confirm melanjutkan uptrend channelnya ya, seperti itu. Tetapi kalau tidak, dia masih ada cenderungnya untuk bergerak dalam range sideways yang cukup lebar
yaitu di level 6.600 sampai dengan 7.174-78 di area sana, seperti itu. Untuk garis MACD jelas ya, mengarah ke atas mengindikasikan mulai ada pembelian, inflow-nya mulai ada, seperti itu. Kita coba cek nanti di beberapa saham big caps-nya, apakah dia ada akumulasi atau malah distribusi. Terutama kita juga akan lihat foreign flow-nya ya, seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke saham yang pertama, yaitu BBCA. BBCA, Bank Sentral Asia. Untuk hari ini BBCA tanggal 5 Agustus 2022 mengalami kenaikan ya hampir 1% ke level 7.875. Seperti itu. Kalau dilihat ini berhasil break dari EMA 50 dan EMA 200-nya ya di level 7.400, kemudian dia rally naik bahkan menyentuh retest ke resisten 7.600 dan berhasil break. Kenapa? Kalau teman-teman cek 2 hari ini candlenya kan membentuk doji ya, itu berarti masih ada tekanan gitu, profit taking, kemudian asing mulai keluar ataupun banyak yang mulai jualan karena area resist minornya, dan kemudian dia berhasil break maka melanjutkan kenaikan, seperti itu. Kemudian volume, kita lihat volumenya cukup oke ya, cukup ada, garis MACD masih mengarah ke atas mengindikasikan apa, ada dorongan beli, seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya ya. BBCA kita coba cek selama 1 minggu ya, jadi 1 minggu ini aja dengan value-nya net. Jelas kita bisa cek di sini akumulasi ya oleh KZ, RX, YU, BK, dan ZP, seperti itu. Apakah foreign juga akumulasi selama 1 minggu ini? Kita coba cek. Untuk foreign-nya sendiri ini cenderungnya cukup netral ya, foreign-nya cukup netral, seperti itu. Kemana arah pergerakannya? Kemungkinan kalau ini misalnya akumulasinya tetap berlanjut, maka ada potensi saham BBCA ini menyentuh retest ke resisten psikologis di level 8.000. Buat teman-teman yang sudah punya, karena garis EMA 50-nya sudah mulai mengarah ke atas, sebaiknya hold saja, bisa teman-teman simpan, seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham kedua, BBRI. Untuk BBRI sendiri tanggal 5 Agustus 2022 ditutup stagnan ya di level 4.360. Kalau teman-teman cek ini dia masih meretest resisten cukup kuat ya di 4.400, sempat beberapa kali menyentuh level 4.400 tapi gagal turun kembali, seperti itu. Tetapi teman-teman cek di sini dia juga tertahan di atas level 4.300. Jadi pergerakan BBRI ini dalam 1 minggu ke belakang ini hanya di dalam range 4.300 sampai dengan 4.400, seperti itu. Akankah dia break dari 4.400 kemudian melanjutkan kenaikan ke level 4.600-nya, seperti itu? Kita coba cek nanti broker summary-nya. Tetapi yang jelas di sini ada area support-nya yang menahan itu di range antara 4.300 berdekatan dengan EMA 50 maupun EMA 200-nya, seperti itu. Untuk garis MACD masih mengarah ke atas tapi cenderungnya sudah mulai sideways ya. Sideways, volume hari ini walaupun doji tapi volumenya ada, seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya dari BBRI. BBRI kita lihat all-nya dulu ya. Untuk all dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 ini ada distribusi ya oleh KZ, RX, LG, BB, dan AK, seperti itu. Apakah foreign-nya distribusi? Kita coba cek. Untuk foreign selama 1 minggu ini ada sedikit distribusi ya oleh KZ, RX, AK, JC, dan AG, seperti itu. Jadi kalau distribusinya masih berlanjut, ada potensi dia masih tertahan di range antara 4.300-4.400, seperti itu.
Kalau lebih bagusnya lagi apabila saham BBRI ini mampu breakout dari level 4.400 ya, seperti itu. Tetapi kalau teman-teman mau spekulasi buy, bisa tunggu di antara range antara 4.300. Itu masih mungkin, masih bisa dapat seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, BBNI atau Bank Negara Indonesia Tbk. Untuk BBNI sendiri tanggal 5 Agustus 2022 mengalami kenaikan ya 3,13% ke level 8.250. Kalau dilihat ini posisinya bisa dikatakan dia break dari EMA 50-nya ya. EMA 50-nya ada di level 8.000 ya, 7975 ya, under 8.000 kita bisa bulatkan di 8.000. Sedangkan openingnya ada di 8.225 ya. Untuk body candle masih menyentuh, tetapi dengan volume, kemudian ada garis MACD juga mengarah ke atas, ada indikasi bahwa BBNI ini break dari level 8.000-nya. Seperti itu. Apakah dia break? Kita coba cek broker summary-nya, disertai adanya akumulasi atau tidak. BBNI tanggalnya sama ya. Kita lihat all-nya dulu. Untuk all, jelas ada akumulasi oleh YU, BB, BK, AK, dan DX. Apakah foreign-nya ada inflow? Untuk BBNI, outflow ya, masih unforeign-nya, jadi masih distribusi cukup masif oleh CS, CC, GW, dan ZP, dan AI, seperti itu. Jadi, kenaikan hari ini tidak disertai oleh akumulasi ya. Seperti itu, masih tertahan di level 8.000-an. Jadi buat teman-teman yang sudah punya mungkin di daerah bawah bisa masih bisa keep ya. Kenapa? Karena harganya masih dijaga di atas level 8.000 atau setidaknya masih di atas level EMA 50-nya, seperti itu. Bagaimana potensinya? Kalau dia mampu bertahan dan distribusinya mulai mereda, ada potensi saham BBNI ini meretest resisten terdekat, yaitu di sekitar 8.500, seperti itu. Kita lanjut ke saham keempat, BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk. Untuk BMRI sendiri tanggal 5 Agustus 2022 ditutup stagnan ya, tetapi dengan candle merah, kurang bagus candlenya di level 8.250. Posisi EMA 50-nya ada di sekitar 7.900, EMA 200-nya ada di sekitar 7.550. Posisinya ini masih bisa dikatakan uptrend ya, karena di atas EMA 50-nya. Tetapi kalau teman-teman cek ini belum bisa dikatakan dia break dari resisten yang terbentuk sebelumnya di level 8.400. Masih tertahan di level 8.200, 8.250 seperti itu. Volume ada walaupun mulai mengecil ya. Untuk garis MACD ini masih mengarah ke atas, mengindikasikan ada dorongan beli. Apakah ada akumulasi? Kita coba cek broker summary-nya BMRI. Oh, seperti itu. Kita coba cek. Cenderung netral ya, cenderung netral. Kita coba foreign-nya. Untuk foreign ada distribusi ya oleh AK, CC, BQ, AG, dan XA. Jadi untuk broker summary-nya all-nya itu cenderungnya netral, tetapi kalau untuk foreign-nya sendiri dia mulai jualan ya, foreign-nya out seperti itu selama 1 minggu ya. Jadi potensi untuk tertahan masih tertahan di level 8.200 sampai dengan support 8.000 masih ada ya, seperti itu. Buat teman-teman yang sudah punya mungkin di daerah bawah 7.500, apa yang harus dilakukan? Teman-teman bisa hold selama masih berada di atas EMA 50 seperti itu. Tapi untuk investasi hold saja saham ini masih oke. Seperti itu. Kita lanjut ke saham kelima, ada ASII atau Astra International Tbk. Untuk tanggal 5 Agustus 2022 mengalami kenaikan tipis ya, 0,38% ke level 6.625. Posisinya
berada di atas EMA 50 di sekitar 6.450-6.500. Untuk EMA 200-nya ada di sekitar 6.250. Volumenya rata-rata ya, masih cukup terjaga volumenya. Untuk garis MACD ini masih mengarah ke atas, mengindikasikan ada mulai ada dorongan belinya ya. Kita coba cek broker summary-nya ASII. Kita lihat all-nya dulu. Untuk all akumulasi ya, all ZP, RX, KZ, BB, dan DX. Apakah foreign juga akumulasi? Kita coba cek di sini. Jadi overall ada akumulasi ya, tetapi kalau dilihat foreign flow-nya, ini foreign-nya kebanyakan out dari saham BB ASI ya, distribusi oleh BK, CC, CS, AK, dan BG. Seperti itu. Bagaimana potensinya? Kalau dia masih tertahan di atas 6.500 masih cukup oke ya. Seperti itu, buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah bisa di-keep selama di atas 6.500. Buat teman-teman yang belum punya, apakah bisa entry sekarang? Sebaiknya konfirmasi dulu wait and see. Apabila masih tertahan di level 6.000, di atas 6.500, teman-teman bisa spekulasi buy untuk target resisten pertamanya di level psikologis di 7.000. Seperti itu. Kita lanjut ke saham TLKM atau Telkom. Untuk Telkom sendiri tanggal 5 Agustus 2022 mengalami kenaikan ya 2,2% ke level 4.650 ya, naik 100 poin. Posisinya kalau teman-teman cek di sini, ini sudah break dari EMA 50, EMA 50 di atas EMA 200 menunjukkan dia mulai bergerak uptrend kembali. Seperti itu. EMA 50-nya ada di sekitar 4.250, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 4.130. Volume 3 hari ini cukup oke ya, cukup tinggi. Garis MACD jelas mengarah ke atas. Apakah ada akumulasi? Kita coba cek broker summary-nya. Foreign TLKM. Jelas ada akumulasi cukup masif. Akumulasi masif ya oleh KZ, ZP, YU, BK, CC. Seperti itu. Apakah foreign juga ada akumulasi? Foreign juga akumulasi ya oleh KZ, ZP, CC, YU, BK. Kalau teman-teman cek, ini berarti kebanyakan asingnya yang akum ya. Asingnya akum di saham Telkom. Jadi besar kemungkinan untuk saham Telkom ini masih ada kenaikan lanjutan ya. Jadi buat teman-teman yang sudah punya bisa di hold. Buat teman-teman yang belum punya, apakah bisa entry sekarang? Teman-teman bisa tunggu apakah dia breakout dari level resisten 4.600. Kalau misalnya mampu bertahan di atas 4.600, teman-teman bisa spekulasi buy untuk target di 4.800, target pertamanya seperti itu. Kita lanjut ke saham terakhir, ada GoTo atau Gojek Tokopedia. Untuk GoTo sendiri tanggal 5 Agustus 2022 ditutup stagnan ya di level 296. Posisinya ini masih di antara range level 300-nya ya. Body candle masih menyentuh support level 300. Jadi kalau untuk GoTo ini cenderungnya kurang bagus ya, kurang bagus karena apa? Karena masih tertahan di level support seperti itu. Kemudian garis MACD masih mengarah ke bawah dan cenderungnya sudah mulai sideways ya. Volume harian mengecil. Kemudian kita coba cek broker summary-nya apakah dia distribusi. GoTo all ya 1 minggu. Kita coba cek di sini jelas distribusi oleh PD, AK, CS, BB dan MG. Apakah foreign juga out dari saham GoTo? Jelas distribusi cukup masif oleh CC, CS, RX, DX dan YJ. Seperti itu. Jadi dari beberapa saham dari BBCA, BBRI, BBNI, BMRI,
ASII, Telkom, dan GoTo. Kebanyakan asing foreign out ya, masih keluar, tetapi disertai juga ada akumulasi. Contoh misalnya di Telkom, di BBCA itu asingnya mulai masuk kembali seperti itu. Jadi bagaimana prospek kedepannya selama dana asingnya masih masuk ya, atau distribusinya itu masih kondusif, masih sebatas wajar ya, masih ada yang nampung, maka cenderungnya IHSG kita akan mengalami penguatan seperti itu. Dan lagi kalau teman-teman lihat sentimen positifnya, pertumbuhan ekonomi dari Indonesia cukup bagus, maka secara makro sentimennya cukup oke seharusnya untuk IHSG ke depannya. Tetapi teman-teman perlu cermati untuk IHSG apabila IHSG ini kepentok atau mencoba retest ke level resisten di 7174, 78 di sana. Kalau dia mampu break maka cukup bagus, tetapi kalau seandainya dia tidak mampu break maka ada potensi untuk mengalami koreksi seperti itu. Nah, buat teman-teman perlu cermati pergerakannya ya, karena range-nya masih sideways seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini, memang cukup panjang ya. Saya harap buat teman-teman mudah dipahami, bisa membantu teman-teman juga untuk trading atau invest atau mengambil keputusan dalam 1 minggu ke depan. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video